saya akan tunjukkan tempat di mana ada dayang-dayang, ada putri. Yang salah satu informasi yang saya dapatkan, putri tersebut adalah ada yang namanya Putri Prameswari ya. Iya, Ya. Prameswari. Di tempat tersebut konon putri ini dulunya putri yang tidak pernah mengalami menstruasi. Nah, mari kita tunjukkan tempatnya. Oke, sebelahnya mungkin ya. Jadi untuk sementara tempat ritual yang di Eyang Srikati tersebut kita lewati dulu karena ada pengunjung ya. Ya. Monggo. Nah, disinilah ini pintu gerbangnya atau pintu masuk ya, pintu masuk memasuki tempat sang putri ini. Konon tempat ini auranya sangat sakral dan memiliki energi yang sangat positif banget, Mas. Jadi ketika kalian nanti memasuki tempat ini, kalian akan merasakan suasana yang berbeda. Mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman semuanya. Mungkin dari Mas Alim Rangga Kusuma, Mas Mampalati, Mas Samsul Aji saja juga Mas Katur. Monggo ada yang disampaikan. Ya, sekarang kita sudah nyampe di area Kaputren. Tolong teman-teman tim Balacaka semuanya, bersikaplah sopan santun dan jagalah etika masing-masing. Kita harus benar-benar menghargai. Mari kita semuanya melakukan ritual dengan kenyataannya masing-masing. Oke, mari monggo. Lokasi pohon puling yang biasa disebut Taman Sari Permaisuri Putri Kediri merupakan satu dari 4 tempat yang disucikan di Sendang Tirta Kamandanu. Di lokasi ini terdapat 2 pohon pule losari yang berusia ratusan tahun. Para pengunjung meyakini Taman Sari ini merupakan tempat untuk mendapatkan inspirasi dan ketenangan jiwa. Para pengunjung yang sering berziarah di pohon pule ini sering melihat penampakan putri-putri kerajaan yang berpakaian keraton. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan Balacakra Entertainment malam ini. Ini ya Mas ya. Ya, Ini adalah pohon pule, mungkin umurnya pun udah ratusan tahun. Seusia seperti ini, kira-kira saja akarnya pasti menjalar kemana-mana pastinya ya. Nah, sumber tersebut sendiri juga diakui bahwa bisa digunakan untuk penyembuhan atau hal-hal pengobatan. ya. Arti dari sumber tersendiri itu kan air atau melambangkan sebuah kehidupan Mas ya. Iya, aura di sini memang sangat sakral. Putih itu kan melambangkan sebuah sakral atau kesucian. Ningkan, renungkan, ajak teman-teman untuk merasakan hal-hal mistis kegaibannya di sini. Tetap saya lagi jaga etika dan saya akan mulai melakukan di lokasi ini. Tolong bantu doanya teman-teman ya. Siap. Agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Coba Mas Alim rasakan, coba diheningkan apa yang Anda rasakan di sini. Coba heningkan lagi, lebih fokus lagi. Untuk semuanya teman-teman, tolong dibantu semuanya. Coba heningkan. Anggap di tempat ini Anda tidak sedang berada di suatu lokasi area padelasan atau apa, tapi ajak sesuatu yang Anda rasakan dengan kebatinan Anda, walaupun
tak kasat mata Anda tidak bisa melihat, tentunya Anda pasti memiliki hati dan hati nurani semuanya. Coba ikuti, tarilah nafas dalam-dalamnya. Semuanya. Coba hentikan sebentar lalu keluarkan dengan pelan-pelan, dengan hitungan detik. Seiring alunan detik itu berjalan, Anda rasakan bahwa di sini tempat ini sangat tenang, sangat suci. Mungkin dalam kehidupan Anda pernah melukai atau menyakiti seseorang, entah orang yang Anda cintai, orang yang menurut Anda hormati, mungkin dari ibu kalian semuanya, dari orang yang cinta, yang mencintai kalian tanpa pamrih, yang mencintai kalian semuanya tanpa meminta imbalan apapun. Dan selama ini Anda tidak bisa membalas apapun, walaupun Anda bisa membalas, namun semua itu tidak akan pernah terbayarkan, karena kasih sayang itu tidak ternilai harganya. Mungkin di antara Anda semuanya pasti mengalami hal itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Entah dari orang tua, entah dari istri, entah dari teman, entah dari saudara, yang menurut Anda sendiri, orang tersebut menyakiti Anda sendiri. Apakah yakin orang tersebut benar-benar sangat melukai, menjahati kalian semuanya? Apakah kalian pernah memaafkan orang meskipun orang tersebut pernah menyakiti kalian? Apakah kalian benar-benar memaafkan dengan tulus? Anda terbawa ego Anda sendiri, seolah-olah memaafkan adalah membuat Anda itu rendah. Jika benar Anda pernah disakiti orang tersebut, apakah Anda bersedia memaafkan orang itu? Walaupun kesalahannya sangat banyak, coba renungkan kembali. Yang mencintai kalian, harapan mereka mungkin sangat tinggi, mengharapkan kesuksesan kalian, mengharapkan kalian itu menjadi lebih baik lagi di masa depan. Bahkan orang tersebut berdoa setiap hari, setiap malam, setiap detik untuk kesuksesan kalian semuanya. Namun tanpa Anda sadari dan Anda tidak tahu itu semuanya. Kenapa kita tidak tahu itu semuanya? Karena kita lebih besar ego, lebih besar, hingga hati kita tidak peka, tidak bisa merasakan orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita. Hari ini, malam ini, di Sendang Patirtan Kamandanu ini, dalam hitungan mundur, kalian akan melihat kembali kehidupan kenyataan. Saya awali dari 3, 2, 1. Coba Mas Salim Rangga Kusuma mungkin ingin mengatakan sesuatu. Pasti Anda semuanya merasakan getaran-getaran aura positif yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan hati kita masing-masing, agar kita semuanya bisa saling menghargai sesama umat manusia. Jadi di sini tadi kita bisa menyerap pengalaman yang sangat bagus. Saya merasakan
ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan ketenangan batin kita. Kita renungi di sini. Suasananya cocok banget, enak, bawaannya juga enak, aura-auranya juga enak. Apa yang Anda rasakan? Ya, sama seperti yang dikatakan Mas Imam Palevi tadi. Ya, seperti itu intinya. Monggo Mas Samsul. Ya. Kalau setiap orang kalau menyakiti ya selalu menyakiti. Kalau untuk memaafkan itu kadang itu sulit untuk semua, untuk ikhlas itu kan kadang kan sulit, ya kan Mas? Iya, iya. Tapi gimana ya? Kalau kita sadar itu kesalahan itu dari awalnya dibuat dari diri kita sendiri. Tapi untuk menyikapi itu kadang itu sulit sekali Mas. Iya. Terkadang kita terbawa emosional Iya. yang sangat tinggi. Emosi yang sangat tinggi dan apalagi ya. Dan memang jalan cerita seseorang memang tidak sama. Iya. Ya, semoga Mas Samsul bisa memaafkan orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Iya. Ya, inilah teman-teman, ketika kita mengunjungi tempatnya Putri ya Mas ya. Di sini tuh kalau bisa melihat sangat cantik-cantik Mas di sini tuh. Informasi yang diberikan malam ini semoga bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk yang tercinta pemirsa Balacakra Entertainment yang telah mendukung kita selama ini. Setelah ini kita akan melanjutkan ke salah satunya yaitu Kaputren. Mari teman-teman kita meneruskan perjalanan kita lagi menuju ke Kaputren ya. Ya, siap. Mari. Dan disinilah tempat Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum melakukan pamuksan. Dan juga pengunjung yang datang ke sini juga sebelumnya melakukan ritual doa akan menyucikan diri Mas ya. Dengan ini Kaputren ini mengalir dari salah satu sumber yang bernama Sendang Tirta Kamandanu. Nah, sebelum itu kita akan pergi ke dalam untuk menyucikan diri kita dan sesuai kepercayaannya. Oke, monggo. Ayo teman-teman. Nah, disinilah Mas tempatnya. Nah, ini biasanya kolamnya itu penuh. Nah, dan disinilah beliau sebelum melakukan pamungkasan beliau merendamkan kakinya di sini Mas ya. Iya. Dan ini kalau di musim penghujan enggak kemarau seperti ini airnya sampai penuh mungkin. Tempatnya juga luas Mas di sini. Sebelum ini dibangun dulunya kayak sebuah bilik ya, bilik. Kemudian mungkin ada modal dan dibangunlah seperti ini. Sudah memasuki yang namanya Kaputren. Kaputren itu apa Mas? Kaputren itu untuk pemandian para putri. Nah, sebelumnya dulu di sini juga dipakai untuk Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum melakukan pamungkasan. Di sini saya juga merasakan aura yang lebih sangat positif ke sakralnya.
Ya kalau menurut saya Kaputren ini tempat sebelum Eyang Sri Aji Jayabaya Moksa ya Mas ya. Iya. Ya. Ini tempat ini dulunya untuk menyucikan dirinya si Eyang Prabu itu ya. Iya. Sampai sekarang pun tempat ini juga masih dipakai Mas, karena kolamnya ini kering. Jadi